Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi lailati maulidihi syarifi in syaqqa qasru Kisra malikil Pursi. Dan di malam lahirnya Nabi yang mulia, maka hancurlah gedung istana Kisra, yaitu rajanya Persia. Ya, jadi ini satu keistimewaan alokasi itu. Ya, ketika Nabi Muhammad ya lahir, yaitu yang kita jelaskan kemarin tuh, ya lahirnya di malam hari kan, yaitu sahur, waktu menjelang subuh. Ya makanya ada yang bilang Nabi lahir siang, ya mungkin karena udah menjelang subuh, dibilang pagi siang. Ada juga yang bilang Nabi lahirnya malam. Kenapa? Karena memang belum subuh. Kemarin udah dijelasin tuh, ya bahwa Nabi lahirnya waktunya waktu apa? Waktu sahar. Sahar itu ya kalau kita nyaur tuh kan ya jam 3, jam 4. Ya makanya lebih banyak orang bilangnya malam, ya. Malam lahirnya Nabi, sebab waktu sahur. Waktu sahur itu kan jam 3, jam 4, pokoknya sebelum subuh. Nggak ada orang nyaur habis subuh, ya nggak ada. Ya biasanya orang kalau nyaur sebelum subuh itu jam 3, jam 4. Nah itulah Nabi lahirnya. Ya, nah itu pada hari Seninnya, ya waktu sahar. Nah pada saat malam maulidnya Nabi yang mulia, ya itu ternyata gedung istana ya kerajaan Persia ya itu hancur. Singgasana ya kerajaan Persia itu hancur. Masya Allah, itu tanda hebatnya, mulianya Nabi Muhammad. Jadi dulu Pak, yang termasuk raja atau kerajaan atau kekuasaan yang paling besar di dunia cuma dua, kerajaan Romawi sama kerajaan apa? Persia. Kalau kerajaan Persia itu nyembahnya api, ya mereka itu menyembah api. Kalau Romawi itu dia termasuk Nasrani, ya agamanya Nasrani. Nah itu jadi dua. Makanya dulu Nabi Muhammad saat sudah menjadi nabi suka juga tuh ya dia berdakwah kepada dua kerajaan tadi, ya walaupun ya nanti akhirnya Romawi itu bisa dimenangkan. Makanya ada surah Ar-Rum, ghulibatir Rum. Itu Rum itu Romawi. Dalam Al-Quran ada kata-kata Ar-Rum. Nah itu maksud Ar-Rum adalah Romawi ya. Nah ini nih kemuliaan ya lahirnya Nabi itu ditandai dengan apa? Hancurnya istana ya kerajaan Persia. Watasaqatat syurufatuhu, gugur kemuliaan dan kemasyhurannya. Wa khamadat naruhum, padam apinya. Allati kanu ya'budunaha, yang memang mereka penduduk-penduduk rakyat Persia, rajanya semuanya ya menyembah api, dan api itu udah ribuan tahun kagak pernah padam. Saat Nabi lahir malam itu apinya padam. Nah, ini kan salah satu bukti ya Allah ingin ngasih tahu nih kemuliaan, salah satu tanda yang sangat mulia. Nabi Muhammad lahir, api yang tak pernah padam di Persia, dan itu menjadi sesembahan. Ya, jadi orang-orang Persia itu nyembah api, dan api itu padam saat Nabi dilahirkan. Wa kana laha qabla zalika alfu amin lam tahmud, dan adalah api tersebut sebelum itu 1000 tahun belum pernah padam.
1000 tahun belum pernah padam. Pas banget lahir Nabi padam. Bingung kan? Masyarakat warga yang ada di Persia pada bingung tuh Bapak Saudara. Ada apa ini? Kejadian apa ini? Penyebabnya apa ini? Sampai-sampai api padam. Ya ternyata Nabi lah lahir di situ. Itu banyak peristiwanya. Ada Amul Fili, tahun gajah, ya kan? Kenapa disebut tahun gajah? Karena memang saat itu ya tentara Abraha ya ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting dan itu sebagai tanda lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warumiyati syayatinu bisyuhubi, dan dilemparin setan-setan itu dengan bintang-bintang. Ya, jadi ditandai lagi setan dipanah, dilempar. Ya, itu makanya ada istilahnya kalau orang pergi haji melontar. Jumroh, ya melontar tuh. Ya, jadi melontar. Jadi orang kalau melontar itu kan dengan batu. Ya, dia timpuk. Apa yang ditimpuk itu setan. Jadi depan dia itu ada setan ditimpuk. Nah, itu ada jumratul ula, ada jumratul wusta, ada jumratul aqobah. 7 batu tuh Pak. Satu selesai, nanti jumratul wusta 1 sampai 7 selesai, jumratul aqobah. Ya, kalau di hari pertama tanggal 10 namanya jumratul aqobah saja, hanya 7 batu. Hari keduanya tanggal 11 itu 3 jumroh. Setiap satu tempat 7 berarti 21 batu. Nanti hari keduanya tanggal 12 begitu juga. Kalau yang bikin napar awal boleh langsung ke Mekah. Kalau yang bikin napar sani dia boleh lagi sampai tanggal 13 ngelontar lagi 777. Ya, makanya dalam ibadah haji itu ada napar awal, ada napar sani. Nah, kalau yang udah ibadah haji paham dah tuh napar awal apa, napar sani apa. Ya, kalau yang kagak belajar manasik ditanya napar awal sama napar sani apa bedanya? Tahu dah, gua kagak tahu. Ya, ente bikin apa? Ya sama dah sama orang-orang, begitu jawabannya. Ya, jadi ketika ditanya pulang haji, ente bikin napar awal apa napar sani? Tahu dah Ustaz dah, saya kagak tahu dah, saya ngikutin orang-orang aja. Ya udah bagus dah. Ya. Makanya kalau pergi haji baca manasik. Itu baca manasik. Dulu Ki Kahmas tuh lagi mau berangkat haji, baca manasik 3 bulan sama orang tua saya. Ya, jadi dibaca manasiknya sama orang tua saya 3 bulan. Ya, itu begitu. Ya, di beliau cerita. Ya, tapi orang-orang sekarang kadang-kadang ya pergi haji enggak mau, padahal yang belajar kiai. Ya, nah begitu. Tapi masih mau belajar manasik. Nah, ini kadang-kadang ngerti kagak, manasik kagak mau. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kita pengen hajinya benar-benar mantep, apalagi haji pertama, kita belum tahu apa-apa, tolong belajar manasik. Ya, manasik supaya nanti haji kita benar-benar mantep. Sayang-sayang Pak, kita haji ini susah sekarang. Ya, sama ibadah umroh juga begitu. Belajar manasik umroh. Ya. Kalau kita dibimbing masih mending. Kalau sampai sana dilepas begitu aja, ya apa yang kita perbuat? Kan repot. Nah, seperti itu. Ya, jadi penting. Nah, itu warumiyati syayatin, begitu maksudnya. Setan-setan dilempar dengan bintang-bintang. Wa kanat qabla zalika tatiru fil hawa, dan saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum dia dilemparin sama bintang, itu dia bisa berterbangan di hawa, di udara. Nah, jadi setan itu pada berterbangan ke udara, ke langit, sehingga dia tahu berita-berita yang ada di langit, mencuri berita. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, setan udah nggak bisa lagi. Kalau dia naik, pasti ya dilemparin bintang-bintang. Nah, begitu, sehingga akhirnya ditutup. Setan udah nggak bisa lagi ya untuk ke atas langit, dan setan semenjak itu tidak bisa mendengar berita-berita yang ada di langit. Oh, begitu. Tadinya dia sering nguping. Nah, makanya orang kalau suka nguping nih nyontoin setan, berarti setan dulu nguping. Ya, pengen tahu tuh Pak, berita yang ada di langit apa rahasia-rahasia Allah.
Jadi mereka tuh ya, begitu datang setan-setan. Nah setelah Nabi Muhammad lahir ditutup, nggak bisa lagi. Ya, itu tandanya ketika dia lagi ya di langit dilemparin bintang-bintang. Ya, begitu. Nah sejak itulah ya dia nggak bisa lagi berterbangan dengan seenaknya di udara di atas langit. Padat nuwa minas sama. Jadi dulu tuh setan begitu. Dia terbang ke udara lalu mendekat ke langit. Watas tarik kok ya asam, kemudian dia mencuri pendengaran. Tuh, jadi nguping istilahnya. Orang kalau nguping kan ini nyuri-nyuri, ya pengen denger. Ya, tuh nguping berarti pengen tahu apa sih yang diomongin, ngintip-ngintip, ya sambil dengerin apa yang diomongin. Nah itu nggak boleh. Ya itu sama dengan perbuatan setan. Dulu setan begitu kerjaannya, pengen denger berita yang ada di langit. Nah makanya nanti dia hebat tuh, bisa seperti lebih hebat dari paranormal udah. Tahu karena memang dia bisa mencuri. Makanya sekarang kita jangan percaya sama paranormal. Setan udah nggak bisa membantu. Ya karena sejak Nabi Muhammad dilahirkan, setan udah nggak bisa mencuri-curi lagi pendengaran rahasia yang ada di langit, sehingga dia tidak bisa membantu paranormal. Ya, jadi makanya kalau kita percaya sama paranormal, 40 hari baru datang aja itu sholat kita udah nggak diterima. Belum kita ngeiyain, baru datang doang ya ke paranormal, ke orang pinter. Ya, jadi kalau kita datang ke orang pinter berarti kita bodoh. Ya, begitu. Oh, itu udah ke orang pinter. Nah, dianggapnya kita bodoh semua. Ya, itu hati-hati. Ya, nggak boleh. Ya, paranormal itu. Ya, bahaya, nggak boleh. Yang suka bilang, "Oh, ini tangan ente, begini nasib ente, begini." Nggak dibolehkan. Dan setan memang udah nggak bisa lagi mendengar berita-berita yang ada di langit. Kalau dulu setan masih nyebarin tuh, dan ternyata bener. Ya, jadi apa yang diramalkan itu bener. Kenapa? Bantuan setan. Karena setan udah denger, udah nguping ya di langit. Tapi sejak Nabi Muhammad dilahirkan sudah ditutup. Nah ini pahujibat anis sama. Maka ditutup, dihijab darinya tutup, dihijab dari langit. Min lailati maulidihi ilal an, dari mulainya maulid Nabi di malam hari sampai saat ini. Makanya nggak ada yang boleh ya, membenarkan paranormal. Ya seperti itu. Karena dia udah nggak bisa lagi dibantu sama setan. Karena setan itu udah nggak bisa lagi, ya udah ditutup dari langit. Itu namanya hijab. Hijab itu ada dinding penghalang. Ya, jadi udah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi Makkah alimun min ulama'il Yahudi. Dan saat itu di kota Mekah ada orang alim, orang yang pakar dalam ilmu, ya ilmu Taurat dan ilmu Injil. Itu namanya ulama Yahudi. Ya, jadi ulama Yahudi adalah orang-orang yang pakar ya, terkait tentang kitab Injil dan kitab Taurat. Karena dalam kitab Injil, kitab Taurat dijelaskan tuh akan lahir seorang nabi, ya ismuhu Ahmad, atau namanya Ahmad Muhammad, nanti akan lahir di Mekah, sukunya Quraisy. Nah mereka udah tahu tuh, pakar-pakar ya kitab Taurat dan kitab Injil mereka tahu. Nah makanya pada malam hari itu dia udah tahu tandanya. Oh ini ada api yang mati di sana. Ada tandanya tuh di kitab Taurat, kitab Injil udah dijelaskan. Makanya mereka yatajassasu khabarahu, mencari-cari informasi. Ya, ini orang alim min ulama'il Yahudi akhirnya mencari-cari ya informasi-informasi. Falamma kanatil lailatul lati wulida fiha nabiyyu, maka tatkala malam itu di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a ila majlisi Quraisyin, maka orang yang alim, orang yang pinter ya, dari ulama Yahudi itu datang ke perkumpulannya orang Quraisy. Itu namanya majlis Quraisy. Lagi ngobrol-ngobrol di satu tempat. Sama aja dengan model kita. Kalau pada kita lagi pada kongko, ya gitu di satu tempat gitu, lagi pada kongko.
lagi pada ngobrol. Orang Quraisy juga begitu. Ya, mereka lagi pada kongko di malam hari. Datang nih seorang alim min ulama Yahudi, pengen nanya, ya, pengen tahu berita. Nih kayaknya malam ini nih, ya Nabi Muhammad lahir sesuai dengan ilmu yang ada dibaca dalam kitab Taurat, kitab Injil. Makanya dicari-cari informasi. Datanglah ya ke tempat-tempat orang ngobrol, ya di Mekah, khususnya di kalangan suku Quraisy. Faqala, lalu dibilang, hal wulida fikum al-lailah mauludun? Ya bapak-bapak, apakah di malam ini ada seorang anak yang lahir? Tuh, ditanya begitu. Pokoknya ada bayi enggak? Di malam ini nih dari keluarga orang-orang Quraisy ada enggak yang melahirkan seorang bayi? Cuma begitu doang nanyanya. Ya orang alim min ulama Yahudi nanya di warga orang-orang Quraisy yang lagi pada ngobrol-ngobrol di malam hari, yang pada kongko-kongko di malam hari. Tanyaannya begitu tuh. Hal ulida fikum al-lailah maulud? Apakah ada di malam ini yang lahir seorang bayi? Di sini ada nggak yang lahir? Faqalu, maka mereka tuh orang-orang Quraisy berkata, "Mana'lamu, saya nggak tahu." Ya, jawabannya dia nggak tahu apa ada yang lahir malam ini, ya apa tidak ada. Ya, saya itu belum tahu. Makanya dia bilang mana'lam. Qala, maka dia bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Unzuru wahfazu ma'akul. Coba perhatiin dan coba jaga apa yang saya ucapkan ini. Qad wulida hadzal lailata nabiyyu hadzal ummah. Sungguh di malam ini udah lahir seorang nabi umat ini. Oh, berarti orang ya pakar dari ilmu Taurat dan ilmu Injil udah tahu, karena memang di kitab Taurat udah jelasin tuh, di kitab Injil udah jelasin Bapak Saudara. Jadi ini malam ada seorang nabi akhir zaman yang lahir. Nah, cuma nih orang alim ini nggak ngerti di mana, di keluarga siapa, yang jelas udah lahir. Nah, makanya ente tolong perhatiin nih omongan saya. Begitu kata dia. Ya, coba ya kamu cari informasi. Ya, sudah lahir malam ini seorang nabi akhir zaman, nabinya umat ini. Terus ditandain baina katifaihi khotamun nubuwah. Di belakang itu tuh katifah ini artinya di belakang ya, itu ada tulisan khotamun nubuwah. Di tulang ya iga belakang itu ada tulisannya khotamun nubuwah, penutup nabi. Ya itu, jadi lihat dah kalau bayi di belakangnya ada bacaannya khotamun nubuwah, itu dia tuh ya Muhammad. Itu ada rasul yang terakhir yang Allah utus, ya memang dia dari orang Mekah, lebih ya cukup lebih kecilnya lagi dia orang Quraisy Mekah. Nah, jadi tandain di tulang belakangnya itu ada tulisan khotamun nubuwah. Kata Paroku, akhirnya tuh kumpulan masyarakat Quraisy pada berpencar-pencar min majlisim, dari majlis mereka, dari tempat duduk mereka. Akhirnya mereka pada berpencar, pengen tahu, nyari-nyari informasi. Wa ahbarakullu insanin minhum ahlahu, maka tiap-tiap ya manusia memberikan informasi dari mereka kepada keluarganya. Ya, dikasih tahu keluarganya, yang satu kasih, rame itu malam, cari ketemu akhirnya. Oh iya benar, ini nih di keluarga ini nih, ternyata keluarganya Abdullah bin Abdul Muttalib, ada seorang perempuan yang bernama Siti Aminah, itu baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Itu ya, ketemu akhirnya. Maka mereka tuh rombongan masyarakat Quraisy bilang, "Na'am, iya. Qad wulida al-lailata li Abdullah ibni Abdul Muttalib gulamun." Sungguh telah lahir di malam ini seorang anak laki-laki, yaitu dari ya ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, yang memang Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat lebih dulu. Ya, yang istrinya namanya Siti Aminah.
Jadi benar ternyata kata orang Yahudi yang pakar ya kitab Taurat dan Injil itu enggak meleset. Ya benar ternyata. Wasammauhu Muhammadan, dan mereka menamakannya Muhammad. Tuh, memang Abdul Muthalib tuh yang menamakannya. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Nah, itu tidak berjanji kan begitu. Ya. Wahai Siti Aminah, kasih nama itu anak kamu yang laki-laki namanya Muhammad. Kata Abdul Muthalib begitu. Ya, li'annahu satuhmadu uqbah. Karena satu saat nanti dia akan dipuji. Ya, itu Muhammad isim maf'ul daripada hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Jadi Muhammadun isim fa'il, ya artinya dipuji. Ya, jadi nama Nabi Muhammad diambil dari isim maf'ul yang fi'il madinya hammad. Ya, tujuannya apa? Ya, semoga nanti banyak orang yang muji-muji. Ternyata benar. Ya, apa yang inginkan oleh kakeknya Abdul Muthalib ternyata benar. Wasammuhu Muhammadan, kasih nama ya Muhammad. Wantolaku ilal Yahudi, akhirnya tuh rombongan masyarakat Quraisy tadi ya berjalan menuju orang Yahudi. Ya, yang disuruh nyari, coba kamu cari informasi sana. Ya udah ketemu, dilaporan lagi. Wa ahbaruhu, akhirnya mereka melaporkannya bizalika terkait tentang hal itu. Ternyata benar-benar ya itu ya di keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib memang benar lahir seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Ya, benar udah, belakangnya ada tulisan Khatamun Nubuwah. Ya udah, nggak salah lagi. Faqala izhabu bi, lalu ini orang alim dari ulama Yahudi bilang kepada rombongan masyarakat Quraisy, izhabu bi, coba yuk kita pergi, ajak saya, anterin saya, kalau kata orang kampung baru begitu. Izhabu bi, anterin saya yuk, hatta anzura ilahi, saya pengen ngelihat dia. Tuh, dianterin tuh. Ya, jadi ulama Yahudinya dianterin, pengen ngelihat ya bayi yang bernama Muhammad yang merupakan nabi yang terakhir. Fazahabu bihi, lalu mereka pergi dah ya bareng-bareng itu. Orang alim min ulama Yahudi diajak. Falamma nazar ilaihi arafahu bil alamat, maka tatkala nih orang alim ngelihat nabi, yang ngelihat Muhammad yang masih bayi, arafahu bil alamat, dilihat percis, dia tahu tanda-tandanya. Oh, ini tandanya semua sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Wa ahbarhum bizalika, akhirnya dia informasikan kepada mereka semuanya tentang hal itu. Ya, makanya nanti ada pendeta juga ngasih tahu, tolong hati-hati, ini nih dijaga bener bayi, tolong dijaga, dipelihara bener. Ya, karena nanti ada yang mau bunuh, ada yang mau berbuat jahat, ya dari orang-orang Yahudi yang tidak suka, karena mereka pengennya nabi yang diutus jangan dari suku Quraisy, pengennya dari Bani Israel, orang-orang Israel. Nah, Bani Israel namanya. Ya, tapi memang ini udah ketentuan dari Allah. Jadi nabi yang terakhir itu dipilih dari suku Quraisy. Ya, jadi tolong jaga benar sampai dia dewasa. Nah, seperti itu. Jadi benar tuh ya Bapak Saudara. Ternyata inilah keistimewaan yang awal-awal sudah Allah informasikan ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga rame tentang berita kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti baru ceritanya Siti Aminah itu nyusuin Muhammad cuma 1 minggu ya, karena memang kebiasaannya begitu, cuma 7 hari. Nah, nanti setelah itu disusuin sama Halimatus Sa'diyah ya, kebiasaan orang Arab begitu. Ya, jadi ibu kandungnya itu nggak lama nyusuinnya, hanya awal-awal saja 7 hari. Nah, setelah itu nanti Halimatus Sa'diyah yang akan melanjutkannya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kondisi Halimatus Sa'diyah yang menyusui ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup saya kira yang kita baca.
Nanti baru kita lanjutkan walamma wulida sallallahu alaihi wasallam ardo'atu ummuhu sab'ata ayyam dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.